Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana fi hadhihi Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki fase kedua Ramadan. Di tanggal 18 Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah agar ibadah kita dari awal sampai dengan akhir Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi dan juga kita semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha terus untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sering membaca doa dari bulan Rajab sampai dengan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajabku, berkahi Sya'banku, dan sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan. Maka pada kesempatan yang singkat Jumat kali ini kita akan membahas tentang rahasia yang ada di bulan Rajab, Sya'ban sampai dengan Ramadan yang berhubungan dengan dua fase yang kita masuki saat ini. Yang pertama, kenapa Rajab dan Sya'ban menjadi gerbangnya Ramadan? Karena orang yang melaksanakan dan memahami, merenungi tentang keistimewaan Rajab dan Sya'ban akan mendapatkan yang namanya kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan. Ada dua peristiwa di bulan Rajab, yaitu kesedihan yang dialami oleh Rasulullah ketika kehilangan istri yang dicintainya dan paman yang dicintainya. Maka di bulan Ramadan kita akan meninggalkan apapun yang kita cintai dan kita sukai.
Biasa kita makan bersama pagi, siang hari dengan keluarga. Ini kita hentikan sementara 1 bulan. Ada yang hilang dalam kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan. Ini yang dialami oleh Rasulullah ketika bulan Rajab. Tapi Rasul mendapat hadiah apa? Yaitu diberangkatkan oleh Allah, mendapatkan perintah solat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka solat di bulan Rajab adalah latihan kita untuk mempersiapkan solat kita di bulan Ramadan. Yang awalnya 50 waktu Allah perintahkan solat, lalu Nabi Musa memberikan saran untuk dikurangi sampai dengan 5 waktu. Tapi ini adalah sebuah kesempurnaan dari Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lakukan di bulan Ramadan. Biasa kita hanya melakukan solat wajib, solat sunnah pun hanya dilakukan qobliyah dan ba'diyah. Tapi di bulan Ramadan 1 bulan full kita melaksanakan yang namanya solat tarawih. Maka 2 hal Rajab ini bisa menjadi kekuatan kita di bulan Ramadan. Lalu 2 hal tentang Sya'ban. Sya'ban pertama mengajarkan tentang puasa. Siti Aisyah menceritakan Rasulullah lebih sering banyak puasa setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban melatih Rasulullah dan kita sebagai umatnya untuk mempersiapkan diri masuk di bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, Sya'ban artinya adalah berkelompok. Maka di surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengingatkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah mengingatkan kepada manusia bahwasanya kita lahir dari bibit yang sama, Adam dan Hawa. Kita dilahirkan dari bibit yang sama orang tua kita. Maka setelah dilahirkan, Nabi Adam dengan Siti Hawa mempunyai 40 anak laki dan perempuan. Lalu dipencarkan oleh Allah. Begitupun Nabi Adam ketika diturunkan dari surga oleh Allah dengan Siti Hawa, dipencarkan tempatnya, lalu dipertemukan di padang Arafah untuk lita'arafu. Maka bulan Sya'ban, bulan di mana kita diingatkan oleh Rasulullah untuk mempersatukan kembali yang mana sudah terjadi perpecahan kepada kita. Syu'ub, berkelompok, kita masing-masing punya pilihan, kita masing-masing punya selera. Tapi di bulan Sya'ban Rasul mengingatkan, ayo bersatu kembali untuk mempersiapkan Ramadan masuk. Karena orang yang menjalankan ibadah puasa, orang yang menjalankan ibadah solat malam di bulan Ramadan, zakat dilakukan, tadarus Quran dilakukan, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau masih ada sengketa terhadap orang tuanya, kalau masih ada permusuhan suami dan istri, kalau masih ada perpecahan di antara kerabat dan sanak saudara. Maka bulan Sya'ban mengajarkan kepada kita untuk melatih puasa dan untuk mempersatukan perbedaan yang sudah terjadi. Maka masuk ke dalam bulan Ramadan ada 2 hal juga yang Allah berikan. Apa yang pertama yang kemarin telah terjadi, yaitu tanggal 17 Ramadan, di mana Allah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Dan serba 22 tahun, 2 bulan, 22 hari turunnya Al-Qur'an dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka renungan kita bahwasanya Quran diturunkan ini pun dengan 2 alasan.
Yang pertama, hudal linnas. Quran ini buat menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau Quran sudah kita anggap menjadi petunjuk, maka jangan sampai kita keluar dari arah petunjuk Quran. Kalau kita berpergian menggunakan GPS, lalu kita bertentangan tidak mengikuti arah GPS, maka akan semakin jauh jalan ke tempat tujuan kita. Maka Quran menjadi kompas kita, petunjuk kita. Kalau kita ikuti Al-Quran, insya Allah apapun hajat kita, apapun niat kita, apapun langkah kita akan mudah terarah kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Quran akan menjadi pembeda. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Akan menjadi pembeda kita, akan memahami kita mana yang hak dan mana yang batil. Ketika kita hidup di dunia, dunia adalah tempat kita bercocok tanam untuk menanam kebaikan, persiapan kita ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka ketika kita mencari yang namanya bekal untuk ke akhirat, maka kita akan dihadapi oleh berbagai macam tantangan dan rintangan. Maka kalau kita pengen tantangan rintangan kita sukses, maka pedoman Al-Quran bisa menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh kita ambil, mana yang jangan kita ambil. Maka apa hadiah kalau dilakukan dari Rajab, kita lakukan persiapan sabar, persiapan sholat, lalu Sya'ban kita melatih persiapan puasa, persiapan merukunkan persaudaraan kita, lalu di Ramadan kita diberikan Al-Quran. Lalu yang kedua, hadiah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa pada bulan Ramadan adalah ada rahasia besar di dalam bulan Ramadan. Dia rahasia, dia tersembunyi, bahkan Rasul pun tidak tahu kapan itu akan datang, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun kita menjalani ibadah. Kalau di malam itu kita memberikan takjil, kita memberikan sedekah, kita membaca Quran, maka malam itu terhitung kita dianggap beribadah, memberikan takjil, tadarus Quran, solat lail selama 83 tahun. Maka hadirin, jangan sia-siakan hadiah terbesar dari Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW yang menjalankan puasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan datangnya? Rahasia Allah. Maka kita nantikan tiap malam, kita tunggu dan kejar tiap malam. Walaupun banyak hadis yang meriwayatkan malam-malam ganjil, tapi tidak ada yang bisa memperkirakan bisa jadi malam genap dia datang. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dua hal inilah yang akan kita dapat pada bulan Ramadan. Dan ingat, apa yang kita dapat di akhir Ramadan kalau kita sukses melaksanakan Ramadan? Yang pertama, Allah akan berikan predikat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, kata ulama, la'allanya adalah harfut taraji, kalimat pengharapan. Tidak semua orang puasa dapat predikat tattaqun. Maka kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsy. Banyak orang puasa enggak dapat apa-apa, hanya lapar dan haus. Maka ini adalah pengharapan kita. Kalau kita menjalani dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, maka kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Yang kedua, kita akan mendapatkan man qama ramadhana ay man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita akan mendapatkan ampunan Allah. Seluruh dosa kita, seluruh kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan serba dua yang kita dapati dari Rajab sampai Ramadan dan hadiah kita menjadikan kita fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kita baik, akhirat kita sempurna menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتعبدنا وتحشنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة